Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fil kitabil karim, Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah di kesempatan pagi yang penuh barokah ini kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan semua nikmatnya, memberikan semua anugerahnya kepada kita, sehingga kita bisa melaksanakan ibadah sholat subuh berjamaah. Mudah-mudahan dengan iringan doa ini kita semua dijadikan hamba-hamba yang bahagia di dunia dan bahagia di akhirat. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, salat serta salam kita tujukan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang memberikan petunjuk bagi hamba-hambanya dari jalan kegelapan menuju agama Islam, agama yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita kemarin sudah melaksanakan ibadah Ramadan, puasa Ramadan. Yang inti daripada Ramadan adalah kita keluar dari Ramadan, yaitu dijadikan hamba-hamba yang suci hatinya, yang bersih hatinya, sehingga kita bisa hidup bahagia di dunia maupun di akhirat. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di pagi hari ini saya membacakan dari kitab Nashaikhul Ibad, yaitu karangan Imam Nawawi, yaitu dengan tema 5 perkara iblis jadi celaka dan 5 perkara Nabi Adam jadi hidup bahagia. Yang diriwayatkan oleh Imam Dauri, beliau mengatakan, saqa iblisu bi khamsi asya'a lam yukirra bidanbi wa lam yandanbu wa lam yu'lam nafsahu wa lam ya'zam ala taubati wa qanata min rahmatillah. Wa sa'ida Adam bi khamsati asya'a aqara bidanbi wa nadima alai wa ladama nafsuhu wa sara'a fi taubati wa lam yaknut bir rahmatillah. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam makalah ini Imam Nawawi mengatakan bahwasanya iblis itu jadi celaka disebabkan 5 perkara. Yang pertama, lam yukiru bidambin, yaitu tidak mengakui dosa. Ini paling bahaya. Kalau kita tidak mengakui dosa kita, apalagi sering kita berbuat kesalahan, apalagi sering berbuat kezaliman, sering lupa dengan adanya Allah Subhanahu wa taala, berarti kita itu sama dengan iblis. Iblis itu diturunkan dari surga menuju dunia, itu dikarenakan tidak mengaku kesalahan, karena sifat sombongnya beliau, sehingga dia diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi makhluk yang hina. Asalnya beliau itu makhluk yang mulia, hidup di surga. Karena dilahirnya Adam, maka beliau mengatakan orang yang lebih baik, khalaqtani min nari wa khalaqtani min tin, katanya iblis. Ya Allah, saya ini lebih baik daripada Adam. Saya diciptakan oleh Engkau dari api, sedangkan
Nabi Adam engkau ciptakan dari tanah. Nah, karena kesalahannya inilah, karena kesombongannya inilah, Allah menurunkan jadi hamba-hamba yang celaka di dunia maupun di akhirat. Beliau mengatakan, saya mau ya Allah engkau laknati, tapi dengan syarat saya mau menggoda hamba-hambamu. Katanya Allah, silakan digoda selama beliau mau, tapi kalau tidak mau jangan dipaksakan. Ini iblis mengatakan mohon kepada Allah. Maka dari itu kita sebagai hamba yang mulia, apalagi kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka kita jangan merasa benar, jangan merasa paling hebat, jangan merasa paling benar sendiri, karena kita punya dosa, entah itu disengaja atau tidak disengaja. Maka dari itu harus kita akui. Makanya Rasulullah SAW mengatakan dalam hadisnya, setiap hari itu kalau bisa kita itu minimal istighfar kepada Allah, mengakui kesalahan kita kepada Allah minimal 100 kali. Itu kalau bisa. Kalau lebih banyak lebih baik. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang nomor 2 adalah beliau mengatakan tidak, ketika melakukan kesalahan dia tidak merasa sedih, tidak ada penyesalan. Ini paling bahaya. Kalau kita tidak mau setelah berbuat kejelekan kemudian tidak menyesal, kemudian tidak mempunyai kesedihan apa yang kita perbuat, ini mengakibatkan iblis celaka di dunia maupun di akhirat. Kadang kita itu lupa, setelah kita berbuat kesalahan malah makin bangga, malah makin senang. Ini yang mengakibatkan kita itu akan dicelakakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang nomor 3 adalah bahwasanya setelah berbuat kesalahan, iblis ini tidak mau menyesali, tidak mau tidak mau yaitu mencela dirinya sendiri. Kalau orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, ketika kita berbuat salah itu harus mencela dirinya sendiri. Ya Allah, hari ini saya berbuat salah, menyesal, menangis, getun. Itu sebenarnya seperti itu. Tapi iblis beda, malah bangga. Dia berbuat salah itu malah bangga, berbuat dosa itu malah bangga. Maka dari itu jangan kita contoh. Kita sebaiknya jadi orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, ketika berbuat salah harus menyesali, getun, mencela dirinya sendiri. Kemudian yang nomor 4 adalah ketika berbuat salah tidak ada niat untuk tobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini paling bahaya. Ketika kita berbuat salah, berbuat dosa, harusnya segera menuju ampunannya Allah. Dalam Al-Quran sebutkan, wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatin ardhas samawati wal ardh uiddat lil muttaqin. Bersegeralah menuju ampunannya Allah. Ketika kita salah, ketika kita berbuat dosa, jangan senang, harus segera taubat, minimal membaca istighfar. Minimal lisan kita beristighfar, hati kita menyesali, perbuatan kita hentikan. Ini yang harus kita lakukan. Tapi iblis beda, semakin bangga, semakin congkak, sombongnya semakin ditinggikan. Maka dari itu kita sebagai hamba yang lemah ini jangan sekali-kali mempunyai sifat sombong, karena sifat sombong adalah miliknya Allah, bukan milik manusia. Itu adalah pakaiannya Allah. Gelar sombong itu miliknya Allah, bukan milik manusia.
Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang nomor 5 adalah yang menyebabkan iblis itu celaka adalah putus dari rahmat Allah. Tidak mau bertobat, tidak mau bersegera menuju ampunannya Allah karena kesombongannya, maka diputus. Ya Allah, sudah, saya akan menjadi penghuni neraka selama-lamanya, tidak apa-apa. Ya, ini iblis nantang, ingin menjadi penghuni neraka selama-lamanya. Apakah kita mau seperti ini? Kalau kita tidak mau seperti ini, harus berbuat kebaikan. Jangan memutus rahmatnya Allah. Karena rahmatnya itu sangat luas sekali, ampunannya Allah itu sangat luas sekali. Maka dari itu kita harus dengan adanya momen Ramadan kemarin, dengan mendidik hati kita, mendidik nafsu kita, jangan kita menjadi orang terjerumus ke dalam nerakanya Allah. Kita harus menjadi orang-orang yang bahagia baik di dunia maupun di akhirat. Tapi beda dengan Nabi Adam. Beliau menjadi bahagia di dunia di akhirat. Nabi Adam ini ada 5 perkara juga yang menyebabkan beliau bahagia. Yang pertama, mengakui kesalahannya, mengakui dosa-dosanya. Nabi Adam alaihissalam ketika di dalam surga, karena didorong oleh istrinya untuk ingin memakan buah khuldi, padahal buah khuldi adalah larangan bagi Nabi Adam untuk memakannya. Akhirnya Nabi Adam mengambil buah khuldi untuk dimakan. Ini kalau secara syariat Nabi Adam ini salah, berbuat dosa. Akhirnya beliau bisa mengakui kesalahannya, mengakui dosa-dosanya. Tapi hakikatnya, sejatinya memang memakan buah khuldi itu disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena Allah itu menciptakan langit dan bumi, dan seluruh isi-isinya ini diperuntukkan untuk manusia. Memang Allah itu membuatkan sebab akibat. Orang yang berbuat begini, akibatnya begini. Kalau berbuat kebaikan akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau berbuat kesalahan maka mendapatkan dosa. Tapi hakikatnya itu diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala, tujuannya bisa turun dari surga menuju ke bumi yang disediakan oleh Allah. Jadi semua ini, bumi ini disediakan oleh Allah untuk manusia. Seandainya Nabi Adam tidak diberikan kesalahan oleh Allah Subhanahu wa taala, mungkin kita anak turunnya semua masih di dalam surga. Hidupnya masih enak, nggak perlu kerja, nggak perlu banting tulang, nggak perlu tidur. Setiap hari nikmat terus. Tapi Allah itu memberikan kita anugerah ini supaya merasakan bagaimana hidup di dunia enak, hidup di dunia itu sengsara, tapi mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu kita harus mengikuti dari syariat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi hidup di dunia itu ada batas-batasannya. Tidak kita hidup sekedar hidup sakarepe dhewe ya. Tidak seperti itu. Waktunya sholat kita harus sholat, waktunya ibadah, waktunya bekerja. Kalau diniati dengan ibadah, semua dinilai dengan ibadah. Itu kalau kita dasari dengan ilmu. Tapi kalau tidak didasari dengan ilmu, maka kehidupan kita itu seperti mayat hidup, nggak ada artinya di dunia. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yang nomor 2 adalah Nabi Adam bisa bahagia di dunia itu karena dia itu punya menyesal. Getun, kenapa saya berbuat salah, kenapa berbuat dosa. Ketika turun dari dunia karena penyesalannya, dia taubat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan doa Rabbana ya Rabbana Rabbana zalamna anfusana
wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Itu sujud kepada Allah dengan doa itu, terus menangis karena penyesalannya. Itu beribu-ribu tahun hidup di dunia itu nangis kepada Allah supaya diampuni dosa-dosanya. Ketika berbuat dosa, Nabi Adam diturunkan di dunia dalam keadaan telanjang karena berbuat dosa. Dulu pada waktu di surga diberikan oleh Allah pakaian perhiasan, tapi berbuat dosa itu kenikmatannya dihilangkan. Turun di dunia dengan keadaan telanjang. Terus kemudian mencari istrinya sampai ketemu di Jabal Nur. Itu kalau pernah umroh, pernah haji, tahu ya tempatnya Jabal Nur, yaitu tempat pertemuannya Nabi Adam dan Ibu Hawa. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang nomor 3, Nabi Adam itu bisa bahagia di dunia maupun di akhirat karena ketika berbuat salah itu dia mencela dirinya. Ketika berbuat salah mencela dirinya, getun, ya Allah, kenapa saya bisa berbuat seperti ini? Kenapa saya ini berbuat seperti ini, berbuat dosa, melanggar perintah-Mu ya Allah. Ini yang kita contoh. Jangan sekali-kali kita ketika berbuat salah semakin bangga. Jangan sekali kita berbuat salah semakin egonya semakin tinggi. Maka dari itu ketika kita berbuat salah, kita harus bisa menyesali, harus mencaci diri kita sendiri. Walladzina idza fa'alu fahisatan aw dzalamu anfusahum dzakaru fastaghfiru dzunubahum illallah. Ketika kita berbuat salah, maka kita harus segera menuju ampunannya Allah, harus bisa mencaci diri kita sendiri yang berbuat zalim kepada Allah. Maka tidak ada yang bisa mengampuni diri kita kecuali Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di antaranya lagi yang menyebabkan Nabi Adam ini bisa bahagia di dunia adalah yaitu punya niat untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Hatinya langsung segera bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita berbuat dosa lupa apa yang kita kerjakan, apa yang kita lakukan, tidak ada niat sama sekali untuk taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya itu harus minimal taubatnya membaca istighfar, astagfirullahaladzim, minimal seperti itu. Kalau taubatnya Nabi Yunus, la ilaha anta subhanaka inni kuntu minadh-dhalimin, ini taubatnya, istighfarnya Nabi Yunus karena berbuat salah, diberikan tugas oleh Allah Subhanahu wa taala membimbing umat tapi malah meninggalkan, maka Allah menghukumnya dimakan oleh ikan paus, ikan hiu. Mama berbuat dosa. Nabi Adam, Rabbana dzalamna. Kalau kita bagaimana? Ya minimal lah baca istighfar setiap hari. Jangan merasa paling benar. Mungkin kita punya kesalahan sengaja atau tidak disengaja. Yang banyak tidak sengaja. Entah itu di jalan, di rumah, ataupun dimanapun. Kadang kita itu merasa paling bisa, paling ini. Nah itu menyebabkan hati kita keras, menyebabkan hati kita tidak bisa menangis. Mungkin sampean kalau di sini berdoa kepada Allah sulit menangis, tapi coba kalau bisa umroh atau haji, insya Allah hati kita bisa luluh. Kalau di sana hati kita itu bisa menangis, bisa merasakan sendiri. Kalau ingin menangis itu sampean berangkat umroh, berangkat haji, insya Allah bisa meluluhkan hati kita untuk tobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Hati kita bisa menangis. Di sini kita tidak bisa menangis doa-doa kita malam, siang, zuhur, apalagi dengan kesibukan pekerjaan. Kalau doa sulit sekali untuk menangis. Tapi kalau kita sudah menghadap Allah di dalam
Ka'bahnya Allah, di dalam rumahnya Allah, di dalam Masjid Nabawi, dalam dekat dengan makam Rasulullah SAW, maka hati kita itu bisa tergetar sendirinya. Karena apa kalau bisa begitu? Karena setrumnya di sana lebih besar daripada di sini. Memang di Indonesia kita di dalam masjid itu setrumnya ada, itu kurang besar. Jadi hati kita untuk bergerak menang itu sulit. Tapi kalau di sana, sama sekali doa pun menangis, meneteskan air mata. Kalau kita tidak bisa menangis ketika umroh dan haji, maka termasuk golongan hati sing atos, orang yang jauh daripada rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin yang dimurkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang nomor 5 adalah Nabi Adam bisa bahagia di dunia dan di akhirat itu dikarenakan berharap dengan rahmatnya Allah, berharap dengan ampunannya Allah. Jangan sekali-kali kita putus asa. Wala taisasu mir rauhillah. Jangan berputus asa dengan rahmatnya Allah. Rahmatnya Allah itu maha luas. Banyak sekali rahmatnya Allah. Salah satu contoh, ketika kita berjalan, ada paku di jalan, kita ambil, kita sisihkan, jangan sampai mengenai orang lain. Ini termasuk rahmatnya Allah. Kadang kita makan dalam satu piring, kalau tersisa makannya ini, maka termasuk salah satu memutus rahmatnya Allah, karena di situ ada barokahnya. Entah itu barokahnya di sebelah mana. Maka dari itu kalau kita makan jangan disisakan, walaupun satu biji nasi, karena di situ ada rahmatnya Allah. Dimanapun tempatnya, dimanapun kapan waktunya, itu banyak sekali rahmatnya Allah. Kita harus berharap jangan sampai putus daripada rahmatnya Allah. Berharap kita harus menjadi orang yang bahagia di dunia dan di akhirat. Jangan menjadi orang yang celaka. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, pintu ampunannya Allah itu sangat luas sekali. Rahmatnya Allah sangat luas sekali. Sampai-sampai suatu ketika Nabi Musa ini iri dengan umatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Istilahnya itu protes kepada Allah. Ya Allah, kenapa umat Nabi Muhammad kok begitu luas ampunannya engkau diberikan kepada umat Nabi Muhammad? Rahmat engkau diberikan kepada umat Nabi Muhammad, kok tidak diberikan kepada umatku ya Allah? Tolong berikan kepada umatku. Loh, kamu kok tahu? Katanya Allah. Ya karena tertulis di dalam pintu depannya surga itu tertulis la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tiada Allah, la ilaha illallah, tidak Allah kecuali tiada Tuhan selain Allah, dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Dan itu termasuk miftahul jannah, kuncinya masuk surga. Karena apa? Umat Nabi Muhammad ini dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu diantaranya baina sholataini kafaratun, baina jum'ataini kafaratun, baina ramadaini kafaratun. Antara sholat satu dengan sholat yang lain, kita menunggu sholat yang lain, itu sudah diampuni dosa-dosa kita. Dan antara Jumat satu ke Jumat yang lain, kalau kita berharap ketemu Jumat ke depannya, maka diampuni dosa-dosa kita. Ketika kita bertemu dengan Ramadan yang satu, berharap bertemu dengan Ramadan yang akan datang, diampuni dosa-dosa kita. Nah, inilah yang menjadi irinya Nabi Musa, karena rahmatnya Allah diberikan umat Nabi Muhammad SAW, dosa-dosanya selalu diampuni. Maka dari itu kita mumpung diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala umur yang panjang, marilah kita pergunakan dengan sebaik-baiknya. Kita pergunakan, jangan sampai nilai amal kita tidak dinilai ibadah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari itu mari kita pergunakan dengan sebaik-baiknya
kebutuhan kita, amalia kita imbangi dengan berilmu, maka ini akan menjadikan nilai tambah, nilai yang sangat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan dengan sedikit maudhu ini kita bisa mengambil hikmahnya. Mudah-mudahan kita dijadikan hamba-hamba yang pandai mengambil hikmah dan bisa hidup bahagia di dunia maupun di akhirat. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.